Nabi Yusuf itu teladan bagi bangsa atau orang yang mereka asing dari keluarga. Nabi Yusuf asing dari keluarga selama 40 tahun, terpisah dari ayahnya, terpisah dari ibunya, terpisah dari saudaranya, 40 sana. Tapi beliau tidak meninggalkan imannya, nggak meninggalkan Islamnya, nggak meninggalkan sholatnya, nggak meninggalkan zikirnya, nggak meninggalkan tawakalnya kepada Allah. Dan sekarang orang baru dia merantau berapa tahun ke luar negeri, murtad, naudzubillah min dzalik. Baru dia kumpul sama orang yang kurang baik, kebaikannya hilang dan dia ikut hanyut. Tadinya nggak pernah mabuk, jadi pemabuk. Nggak pernah minum khamr, terpengaruh minum khamr. Ini katanya, oh saya lagi nggak ada orang yang menemani saya sendirian, akhirnya saya rusak karena saya nggak ada, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Nabiullah Yusuf jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya, bukan hanya setahun 2 tahun, ya 40 tahun Pak. Iman tidak berubah, Islam tidak berubah, zikirnya tidak berubah, amal ibadahnya nggak berubah. Karena itu dibalas oleh Allah dengan kesuksesan, dengan kemenangan, dengan kejayaan. Nabiullah Yusuf alaihissalam contoh dan teladan bagi orang yang merasa sendiri, yang merasa asing, yang merasa sedang merantau, yang merasa nggak punya teman, merasa nggak punya sahabat. Orang yang asing seperti Nabiullah Yusuf tidak ditolak menjadi orang yang dicintai Allah, tidak dihalangi untuk menjadi kekasih Allah, dan tidak ada alasan orang itu ketika dia asing atau dia merasa orang yang tidak punya teman terus dia bermaksiat, terus dia berbuat dosa dan Allah menerima alasannya. Enggak bisa, karena Allah sudah punya bukti. Buktinya ada Yusuf itu, dia sendiri terasing dari orang tuanya, nggak murtad, nggak meninggalkan Islamnya. Ya, kenapa ada orang sekarang itu? Ya, karena dia merasa diasingkan oleh orang-orang sekitarnya atau katanya kurang diajak komunikasi dan dijadikan itu sebagai sebab untuk kemurtadan dia. Nggak ada alasan, itu hanya akal-akalan dia aja. Ya, orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. La ilaha illallah. Ya, Nabiullah Yusuf keteladanan dan percontohan bagi orang yang merasa sendirian, asing. Ya, beliau tidak meninggalkan iman Islamnya, tidak meninggalkan apapun amal-amal solehnya, tidak melupakan nasihat orang tuanya, Nabiullah Yaqub alaihissalam. Kemudian kata para ulama, Nabi Musa itu keteladanan bagi orang-orang yang dianggap kaum budak. Bani Israel itu dulu waktu di Mesir mereka dianggap budak oleh Firaun. Ya, kaum budak nih katanya. Ya, orang Mesir itu orang Kipti, orang Egypt. Orang Kipti itu penghuni asli Mesir. Ya, orang Mesir namanya Kiptiyun minal Akbar. Makanya kalau Kairo itu, kalau kita ke Kairo itu ya, Egypt, nah, dari kaum Kipti. Penghuni asli Mesir itu adalah kaum Kiptun, kaum Kiptiyun. Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub, karena Yakub itu namanya Israel. Jadi Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub. Nah, seperti di Indonesia itu ada pertemuan reuni akbar Bani Maksum. Oh, baik jenenge Maksum. Putune piro iki? 200. Masyaallah. Ya, ono Bani Mbah Soleh. Mbah Soleh duwe putu piro iki? 150. Reuni jenenge Bani Maksum, Bani Soleh. Anak cucu namanya Bani. Ya, itu Israel itu Bani Israel. Berarti anak cucunya Israel. Siapa Israel itu? Nama Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu anak cucu Nabi Yakub. Mereka hidup di Mesir. Awalnya mereka di Palestina. Nabi Yakub itu di Palestina sama keluarganya. Kemudian ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir, keluarganya disuruh hijrah ke Mesir. Nabi Yakub, ibunya, istrinya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu semua diminta hijrah ke Mesir. Maka hijrah Nabi Yakub itu ke Mesir. Kemudian anak-anak cucunya itu berkembang gitu, menjadi banyak. Di zaman Nabi Musa itu jumlah Bani Israel mencapai 160.000. Ya kalau zaman sekarang sudah ratusan juta itu. Ya zaman dulu itu zaman Nabi Musa, ya ribuan tahun yang lalu 160.000 Bani Israel. Kebetulan oleh Allah, karena mereka itu banyak yang sudah bermaksiat waktu zaman Nabi Yusuf, waktu zaman Nabi Yakub, mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dengan bergantinya zaman, meninggal Nabi Yusuf, meninggal Nabi Yakub, anak cucu ini mulai berubah, banyak yang nakal, banyak yang maksiat.
ketika semakin merajalela kemaksiatan di Bani Israel, maka Allah menjadikan Fir'aun sebagai azab bagi mereka. Allah menjadikan Fir'aun sebagai balak bagi mereka. Begitulah Allah SWT. Kalau melihat satu bangsa itu taat, bangsanya itu senang ibadah, bangsa itu senang zikir, bangsa itu senang iman, senang Quran, Allah jadikan pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang penuh kasih sayang, membawa kasih sayang, keputusannya penuh kasih sayang. Karena hatinya para raja, para pemimpin di tangan Allah, dibolak-balik setiap saat oleh Allah. Tapi kalau Allah melihat satu bangsa hobinya maksiat, hobinya dosa, hobinya adalah membanggakan kemaksiatan, hobinya adalah melegalisir maksiat, maka Allah jadikan pemimpin-pemimpin dan para pejabat itu sebagai balak bagi bangsa itu, menindas, keputusannya mensulitkan, keputusannya membuat ruwet, karena bangsa itu sendiri bangsa yang ruwet kepada Allah. Nah, seperti itu ketika Bani Israel itu rusak amal mereka, banyak yang gak sholat, banyak yang gak ibadah, Allah kirim Fir'aun, dijadikan Fir'aun yang menindas mereka, menghukum mereka, memperbudak mereka. Makanya Bani Israel di zaman Fir'aun dianggap kaum budak, padahal mereka dulu mulia, dianggap sebagai keturunan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf diagungkan di Mesir itu. Dijadikan oleh Allah Bani Israel lemah, rendah, hina, diperbudak oleh Fir'aun. Dia disuruh kerja, bangun piramida, dia disuruh kerja paksa, untuk ini untuk itu, nggak dikasih bayaran, kasih makan aja, perbudak, melanggar dikit bunuh, sampai mereka sudah dalam kondisi yang sangat terhinakan. Allah ingin mengentas mereka dari kesulitan itu, sebagaimana keindahan takdirnya. Walaupun bagaimana Bani Israel sudah merasakan balaknya Allah akibat perbuatan maksiat mereka, banyak yang taubat, banyak yang mereka kembali sholat, kembali membaca zikir-zikir, amalan-amalan dari ayah dan datuk-datuk mereka. Setelah itu muncullah dan lahirlah Nabi Musa dari ibunya. Setelah singkat cerita Nabi Allah Musa alaihissalam dewasa, diketahui oleh Fir'aun ternyata Musa itu dari bangsa Bani Israel. Waktu kecil Fir'aun belum jelas ini anak siapa nih orang ini. Itu ditemukan di peti, menghanyut di sungai. Fir'aun nggak tahu, tapi dia udah punya feeling, ini aku punya feeling ini anak berbahaya buat aku. Cuman Allah sudah siapin Asia itu istrinya Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun disiapin oleh Allah di istananya Fir'aun. Ketika melihat bayi ini cinta, senang banget. Dan kebetulan Asia belum punya anak, ya, Fir'aun juga mandul, nggak bisa ngasih anak, belum bisa ngasih anak. Nah itu Asia cinta banget. Setiap kali Fir'aun mau mencelakai anak itu, yang melindungi Asia. Waktu itu Asia belum mukmin, belum iman, dia masih beragama seperti agama Fir'aun, belum ada Nabi. Asia masih beragama seperti agama Fir'aun. Ketika Nabi Musa mulai tumbuh besar, kita umur 20 tahun, badannya sudah bagus kelihatan, ya, dia mulai paham siapa dirinya, ya, bahwa dia itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub, dia termasuk Bani Israel. Dengan beberapa kejadian akhirnya terkuak di mata Fir'aun bahwasanya Musa itu Bani Israel, dan sempat Fir'aun itu mengirim pasukan untuk menangkap Nabi Musa setelah kasus pembunuhan di Mesir. Jadi ada orang bertengkar antara orang Egypt dengan Bani Israel, bertengkar. Nabi Musa ngeliat orang bertengkar, direlai, itu dipisah, diberhentikan bertengkar. Rupa-rupanya tidak sengaja orang yang didorong tadi, yang dari bangsa Egypt itu jatuh meninggal, nggak sengaja. Orang mendorong gini, yang satunya nggak meninggal, satunya meninggal, itu kan nasib. Wah, tapi tetap dikasuskan. Wah, ya, kebetulan juga sudah terkuak bahwa dia Bani Israel, oleh Fir'aun dijadikan masalah gede itu. Tangkap tuh Musa. Nabi Musa kabur. Jadi Nabi Musa itu kabur dari Mesir itu dalam kondisi dia itu dicari, mau ditangkap tuh. Ya, pergi dia, meninggalkan Mesir. Jalan, nggak ada persiapan, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa, jalan jauh, ya, bermil-mil dari Mesir, sampai ada satu tempat yang penuh dengan kerindangan, pohon-pohon yang rindang. Dia duduk di bawah pohon, dan dia ngeliatin ada orang-orang pada ngambil air, antri, banyak orang berkerumun, ngambil antri ngambil air. Nabi Allah Musa doa tuh, watawalla ila dhilli, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu dia bangkit karena ada air, beliau mendekati tempat air itu. Di sana Allah memberikan sebab musabab. Ada perempuan dua antri di belakang, agak jauh, nggak mau dekat sama laki-laki yang sedang berebutan air itu. Ditanya Nabi Musa, kenapa kalian tidak mengambil air
bersama orang-orang itu. Dia bilang, wahai pemuda, wahai bulan, orang tua kami sudah sepuh, nggak bisa ngambil air sendiri. Ya, kebetulan anaknya kebanyakan perempuan. Ya, kami berdua ini ngambilkan air untuk keluarga. Dan kami nggak mau berkerumun sama laki-laki. Kalau mereka sudah selesai semua, baru kami ngambil belakangan. Oh, masya Allah. Nabi Musa menawarkan jasa, mau nggak saya bantuin? Mau. Ya, Nabi Musa ngambil wadah mereka atau seperti coro-coro jun apa kayak dia ambil junnya atau alatnya. Nabi Allah Musa kan hidupnya di kerajaan Firaun dari mulai bayi. Ya, makannya gizinya mantap. Ya, wadahnya tuh beker, pakainya serak, ya, masuk ke rumah orang. Setiap desel minggir orang, desel, del, ya, sampai dengan cepat Nabi Musa dapat air. Langsung dibawa, diberikan 2 perempuan tadi. Billahi ta'ala, nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat ta'aruf, nggak ada itu kan kadang-kadang santri. Jadi dia langsung pergi. Waktu pergi sampai di rumah, itu ayahnya bingung. Duh, awakmu kok cepet mulai? Biasanya surup Arab maghrib lebih mantuk. Itu zuhur kau setengah omah. Bah tadi ada yang bantuin bah. Kata, siapa? Ada pemuda di sana bantuin kami. Oh, Nabi Allah Syuaib itu ada feeling. Ya, setelah ceritanya itu ada feeling. Namanya orang soleh, Nabi juga. Nabi Syuaib itu Nabi. Dia ada satu firasat. Ya, dia bilang sekarang kamu balik lagi ke sana. Sampaikan kepada dia bahwa aku mengundang dia untuk makan di sini. Diundang makan untuk diajak bicara di sini. Ya minimal balas budi deh. Ya, dia udah menolongin kita, harus kita tuh berusaha balas kebaikan dia. Subhanallah, diundang nih Nabi Allah, hai pemuda, engkau diundang oleh ayah kami ke rumah kami, ya, dan ayo kita menuju ke rumah kami bersama-sama. Bahkan Nabi Allah Musa jalan di belakang, dua perempuan suruh di depan, karena mereka tahu jalan. Ya, nggak lama kemudian Nabi Musa ganti haluan, saya mandi, sampai nunggu aku sih ngarep. Ya, ini ilmu ceruh gitu. Saya paham ya. Wong lanang ini sih umur 40 saya ke Swida, ojo biasa melaku ngulin wong wedok. Ya, walaupun imanmu setebal siapapun, ya, kadang-kadang setan tuh masuk dalam pikiran kita. Ya, kalau sudah berjalan di belakang perempuan, makruh, makruh syadidah. Jadi makruh syadid itu makruh yang sangat makruh, kurang baik. Ya, akan banyak fitnah, banyak pikiran-pikiran kotor, karena setan gampang masuk di situ. Nah itu Nabi Musa bilang, saya yang depan, kalian belakang. Nanti kalau belok-belok kasih tahu. Nah, itu termasuk ngati-ngatinya Nabi Musa, warok. Ya, ini cerita tentang warok ngati-ngati. Nabi Musa nggak mau berjalan di belakang perempuan, takut kena fitnah, apalagi masih muda. Ya, engkau berdua di belakang, aku depan. Ya, akhirnya Nabi Musa depan, kiri kanan, sampai rumah Nabi Syuaib. Nah, setelah sampai di rumah Nabi Syuaib, disambut, ya, najauta minal qaumil zalimin. Ya, engkau aman di sini. Ya, engkau aman di sini dan engkau tidak akan kena dikejar oleh kaumnya Firaun. Ya, Nabi Syuaib kasih bisyarah tuh, kamu di sini dan kamu aman, nggak usah takut, kata Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa tempat tinggal dengan Nabi Syuaib. Nah, di sana Nabi Allah Syuaib itu akhirnya menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya, dan dengan mahar menggembala kambing 8 tahun. Jadi mas kawin ini angon wedus 8 tahun. Ya, untuk mendapatkan istri itu mas kawinnya 8 tahun angon wedus. Ya. Ini kalau sebagian ulama membolehkan mas kawin merupakan jasa, tapi mazhab Syafi'i nggak boleh. Orang kalau mas kawin harus benda yang berharga, nggak boleh jasa. Walaupun Quran, saya nikahkan kamu dengan mas kawin jasa, mengajari dia Quran sampai hafal Quran, nggak bisa. Ya. Kalau mas kawin merupakan jasa, nggak sah. Ya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin, engkau didik dia sampai pintar agama, nggak sah. Harus mas kawin itu merupakan benda yang punya nilai. Ya, walaupun cincin 1 gram, walaupun setengah gram, yang penting benda punya nilai, itu disahkan. Ya, mazhab Syafi'i begitu. Ya, ini untuk penjelasan supaya kita itu paham masalah hukum-hukum sedikit tentang pernikahan dan mahar. Karena itu orang kalau bisa, kalau mahar tuh ya seandainya dia memaharkan tuh mushaf, ya boleh, tapi kalau bisa ditambah dengan benda lain, seperangkat alat sholat atau mungkin emas 1 gram, agar maharnya betul-betul sah, ya, dari semua madhab.
ya, dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Sebagian ulama memakruhkan Quran atau mushaf sebagai mahar. Nah, maka campur dengan mahar seperangkat alat sholat, emas 1 gram, dan mushaf. Nah, itu boleh, lebih sempurna, lebih bagus, gitu. Ini tuh anak-anak muda yang sudah nikah jangan dihafalkan lagi ya, gitu. Sudah terlambat. Tidak ada pengulangan lagi ini ya. Jadi begitu saudara-saudara. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam itu dari bangsa budak, diperbudak oleh Firaun, tapi beliau tidak pernah putus iman Islamnya, tidak pernah putus ibadahnya, tidak pernah putus tawakalnya, tidak pernah putus doanya kepada Allah. Doa siang malam Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau itu masuk ke keluarganya Nabi Shu'aib, beliau sudah diajari banyak tentang agama, ya, udah paham, 8 tahun jadi bersama Nabi Shu'aib, udah banyak dapat nilai-nilai keagamaan dari Nabi Shu'aib. Tapi dia nggak nyangka kalau dia itu diproyeksikan menjadi Rasul, ya. Ketika sudah 8 tahun ditambah 2 tahun dan menikah dengan putri Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Musa kangen, kepingin pulang kampung. Ketika pulang kampung di Turi Sina, Allah berikan sebuah mukjizat, beliau bisa mendengar suara Allah dan beliau diangkat menjadi Rasul. Lalu beliau akhirnya pergi ke Mesir mendatangi Fir'aun, ya, dengan beraninya, dengan keyakinannya kepada Allah, ya, mendakwahi Fir'aun, mengajak dia untuk masuk Islam. Fir'aun marah, ya, tapi ibu angkatnya Siti Asiyah ditemui Nabi Musa di belakang sebelum ketemu Fir'aun. Biasa anaknya Nabi apa ibu ini sih, gitu. Agar ibu ini, yes, wah bapak gampang, gitu. Gitu. Nabi Musa itu sebelum ketemu Fir'aun ketemu Siti Asiyah dulu. Bu, aku Musa, oh ya Allah Musa lele, nanti wae awakmu pirang-pirang tahun, ibu kangen, ini macam-macam. Walhasil Nabi Musa cerita panjang begini, dan ini istri saya bu. Ya Allah, ayo ya bujumu ya lele, ya toh mingkir kok mulai gue bujuk, gitu. Ya toh, terus Nabi Allah Musa cerita, ya ibu, saya datang membawa agama yang bagus, menyembah Allah yang Maha Esa. Ya toh, jangan menyembah Fir'aun. Ya toh, Asia ya langsung iman. Iya, mulai dia gak percaya Fir'aun lagi pangeran. Pokoknya ngono bakal pangeran itu. Ya toh, Siti Asia itu udah awalnya udah gak srek, mosok bojone gak ngerti bojone iki sapa. Ya toh, sing paling ngerti wong lanang iki ya bojone. Ya toh, wong ngerti bojone iki kaya apa. Jero jero, ya toh, ngerti. Ngaku pangeran yo guyu tuh Asia tuh. Ya toh, akhirnya Siti Asia orang kedua yang beriman kepada Nabi Musa. Setelah istrinya, kemudian ibu angkatnya, yaitu istrinya Fir'aun, Siti Asia. Nah, Siti Asia masuk Islam, iman, ya. Fir'aun belum tahu ini. Nabi Musa mendatangi Fir'aun, mengajak dia, marah Fir'aun, naik pitam, terjadi diskusi, terjadi berbagai session pertentangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, sampai akhirnya Nabi Allah Musa diperintah oleh Allah mengajak Bani Israel untuk pergi ke Palestina, balik kampung, supaya tidak diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Ajak tuh Bani Israel pergi ke Palestina lagi, balik kampung. Ini semua cerita tentang Nabi ini menunjukkan betapa kuatnya orang-orang seperti Nabi Musa di dalam tawakal, di dalam yakin kepada Allah untuk menyelamatkan bangsa Bani Israel, ya. Beliau itu mendapat tugas berat, tapi semua itu dijalani dengan yakin karena dia punya Allah. Maka ini yang harus kita cari. Kita jangan sampai merasa nggak punya siapa-siapa, lupa kepada yang segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Musa contoh bagi kita, walaupun dianggap budak, dianggap orang rendahan dari bangsa rendahan, tapi beliau orang yang taat kepada Allah, iman kepada Allah, takwa kepada Allah, menyampaikan kebenaran, dan akhirnya dimuliakan oleh Allah. Bangsa Israel akhirnya selamat dari tindasan Fir'aun, dan Fir'aun meninggal mati dengan mengenaskan di laut dan menjadi contoh keburukan sepanjang zaman. Dan Bani Israel dimuliakan lagi oleh Allah dengan hidayah, dengan kemenangan, dengan kejayaan sampai akhir cerita. Ya, begitu kisah-kisah Allah ya kepada kita di Al-Quran.